Sparta! A new age has begun. To defend it! Tonight, we dine in hell! Oke, kali ini Mamang kembali akan membawakan sebuah alur cerita film dengan tema macam-macam gladiator nih cuy. Film ini berjudul 300 atau 300. Ya udah, 300 doang judulnya. Dimana film ini menceritakan tentang pertempuran antara bangsa Persian yang berusaha untuk menaklukkan bangsa Spartan. Namun sayangnya bangsa Spartan yang terkenal dengan segala kekuatannya dan diklaim merupakan keturunan dari Hercules ini tidak menyerah begitu saja. Pertarungan yang sengit terjadi antara kedua bangsa ini meskipun akhir dan endingnya cukup bikin ngenes yang nonton. Oke, langsung aja Mamang sajikan alur cerita film 300. Adegan diawali dengan seorang kakek tua yang sedang menggendong bayi. Di sini dijelaskan bagi bangsa Spartan semua bayi yang baru lahir akan diinspeksi. Apabila bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki namun lemah dan berpenyakit ataupun cacat, maka akan dibuang. Dan saat sudah beranjak dewasa, sang anak itu akan dibaptis dengan sebuah pertempuran. Semua anak laki-laki akan dididik menjadi pelayan bagi ras Spartan dan rela mati untuknya. Dan di saat usia mereka 7 tahun, setiap anak laki-laki akan dikumpulkan untuk saling bertarung demi mendapatkan prajurit yang terbaik nantinya. Tradisi ini dikenal dengan sebutan agoge. Manufactured by 300 to create the finest soldiers the world has ever known, forces the boy to fight. Mereka pun akan terus diuji dengan berbagai kekejaman lainnya, mulai dari dipukuli hingga dipaksa bertarung dengan makhluk buas di alam liar yang bersalju. Dan apapun itu yang dianggap mampu membuat mereka bertambah kuat nantinya. Claws of black steel, fur as dark night. His form, perfect. Hingga terlahirlah seorang Spartan sejati bagi mereka yang lulus di semua ujian tersebut. Itu semua adalah hal yang dialami oleh Raja Spartan, Leonidas. Berlanjut ke seorang Spartan yang bernama Dilios, sedang berpidato di hadapan para Spartan lainnya. Dilios sedang melakukan pidato penyemangat bagi Spartan lainnya dalam menghadapi pertempuran melawan Xerxes, raja dari bangsa Persia. Terlihat pasukan perwakilan dari Persia di sini mendatangi kawasan dari bangsa Spartan, di mana Leonidas sedang berada di tempat tersebut. Leonidas yang baru saja melatih putranya itu pun lantas mendatangi utusan dari Persia itu. Utusan dari Xerxes ini ternyata meminta Raja Leonidas untuk tunduk dan menyerahkan tanah hingga air di wilayah mereka kepada Raja Xerxes. Dengan imbalan nyawa rakyatnya akan diampuni. Leonidas lalu dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menendang pasukan Persian ke dalam sumur besar yang ada tepat di depan mereka. Madman! You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps! This is blasphemy! This is madness! This is Sparta! Malam harinya Leonidas memanjat sebuah tebing, di mana ada seseorang berjubah yang sudah menunggunya di atas tebing tersebut. Leonidas ternyata mengunjungi Epros yang disebut sebagai pendeta Tuhan untuk meminta izinnya dalam peperangan kali ini. Raja Spartan tidak akan berperang tanpa adanya restu dari para Epors. Di sini Leonidas meminta restu mereka dan mengusulkan strategi menggunakan celah sempit dalam menghadapi pasukan Persia. Leonidas pun melemparkan sekantung penuh koin emas kepada para Epors sebagai imbalan bagi mereka. Namun para Epors menolak usulan dari Leonidas dikarenakan Spartan dilarang bertarung pada waktu Carneia. Carneia sendiri adalah festival suci dan kuno bagi bangsa Spartan. Namun para Epors ingin melakukan perundingan dengan Oracle terlebih dahulu untuk dapat memutuskannya. Oracle sendiri adalah sebuah ritual mistis yang dilakukan para Epors yang dianggap mereka adalah komunikasi mereka dengan para dewa. Hukum ini mengharuskan Leonidas mengikuti aturan yang ada dan terpaksa menunggu para Epors melakukan ritual mereka. Ramalan itu mengatakan bahwa Spartan akan kalah dan seluruh Yunani akan jatuh ke tangan Xerxes.
and souls as black as hell. Sparta will fall. Mendengar hal itu, Leonidas pun pergi meninggalkan para Ephors. Namun ternyata para Ephors telah dikendalikan oleh pasukan Persia, di mana mereka menjanjikan setumpukan emas dan wanita saat tiba waktunya kehancuran bangsa Spartan. Leonidas lalu menceritakan hal ini kepada sang istri, Ratu Gorgo, dan berakhir dengan adegan Cikemewe bergaya kuno. Keesokan paginya, Leonidas bersama sang kapten Artemis mengumpulkan semua pasukan Spartan terbaik yang dimilikinya untuk bersiap bertempur melawan pasukan Persia. Lalu datanglah Theron dan para politikus yang menentang keputusan Leonidas untuk berperang dikarenakan keputusan dari Ephors sebelumnya. Sang raja pun tak memperdulikannya dan pergi ke gerbang neraka di utara bersama 300 prajurit terbaiknya. Saat berpamitan dengan keluarganya, sang ratu memberikan sebuah kalung dan meminta Leonidas untuk kembali ke rumah setelah perangnya usai. Di perjalanannya, Leonidas bertemu dengan bangsa Arkadian yang dipimpin oleh Daxos. Mereka mendengar kabar bahwa Spartan akan berperang melawan Persia dan ingin ikut serta dalam pasukannya. Sampai di suatu hari, para Spartan melihat seseorang yang membututinya di atas bukit. Lalu mereka dikejutkan dengan pemandangan sebuah pedesaan yang hancur dan diduga pasukan mata-mata Persia lah yang melakukannya. Dan tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki di sana lalu pingsan tepat di pangkuan Leonidas. Mereka menemukan para penduduk desa telah tewas dan mayat mereka diikat di sebuah pohon di sana. The child speaks of the Persian ghosts. We'll put their name to the test. Akhirnya mereka tiba di gerbang neraka di mana pasukan kapal Persia yang berjumlah ribuan sudah terlihat mendekati pantai di sana. Sampai di malam hari saat semua kapal pasukan Persia hancur diterjang badai yang terjadi saat itu. Nampaknya Dewa Zeus sedang berpihak kepada Spartan malam ini. Di lain tempat di kediaman Leonidas, Ratu Gorgo sedang berbincang dengan salah seorang penasihat raja di mana mereka berdua sedang merencanakan untuk menyelamatkan dan mengirimkan pasukan Spartan lainnya ke medan perang untuk membantu Leonidas dan 300 prajurit yang ada di sana. Di medan pertempuran, para Spartan telah tiba dan melihat tenda dari pasukan Persia di sana. Nyali Daxos menciut melihat hal tersebut, namun Stelios yang seorang Spartan sejati malah tertawa saat melihatnya. Esok paginya utusan Persia kembali datang menemui Stelios yang sedang membangun sebuah tembok batu bercampur dengan mayat pasukan Persia bersama Spartan lainnya. Utusan Persia yang marah melihat hal tersebut berusaha melecut Stelios, namun dengan cepat Stelios memotong tangannya dan menyuruhnya untuk kembali kepada Xerxes. Lalu datanglah seseorang yang di awal dicurigai sebagai mata-mata. Ia adalah Ephialtes, salah satu dari penduduk Spartan, dan meminta kepada Leonidas untuk dapat bergabung bersama prajurit Spartan. Namun tampaknya Leonidas tidak mengizinkannya. Leonidas menyarankan agar ia merawat Spartan yang terluka di medan perang apabila ingin membantu Spartan berperang menghadapi Persia. Tersinggung akan ucapan Leonidas, Ephialtes pun membuang perisainya. Ribuan bahkan jutaan pasukan Persian terlihat mulai menyerang Spartan yang sudah bersiap di jalur gerbang neraka. Sangat jelas terlihat Spartan kalah jumlah dari segi pasukan. Pasukan Persian pun mulai maju dan berhasil ditahan oleh para Spartan. Spartan mulai menyerang balik mereka dan satu persatu pasukan Persia tewas dibunuh oleh para Spartan. Leonidas pun maju di paling depan untuk membantai prajurit Persia. Prajurit Persia yang mulai terlihat takut pun mundur dan dibantai oleh para Spartan hingga terjatuh ke dalam jurang. Namun ternyata barusan itu hanyalah sebagian kecil dari pasukan Persia. Kembali mereka diserang oleh jutaan panah oleh pasukan Persian yang lainnya. Dan kali ini prajurit berkuda dari Persia yang mulai menyerang mereka. Namun lagi-lagi Spartan membantai mereka tanpa ampun.
Di lain tempat, sang ratu kembali bertemu dengan salah satu penasihat kerajaan yang memberitahukannya bahwa ratu bisa menghadap ke rapat anggota dewan penasihat 2 hari lagi. Dan ratu harus mendapatkan suara dari Theron agar bisa menang pada voting kali ini. Theron adalah salah satu politisi yang ingin melakukan kudeta terhadap Raja Leonidas. Tak berapa lama Theron datang dan mengantarkan anak sang ratu kepadanya. Di medan pertempuran, Xerxes datang menemui Leonidas untuk bernegosiasi. Di sini Xerxes yang merasa dirinya adalah Tuhan menawarkan kekayaan dan keselamatan rakyatnya apabila Leonidas bersedia tunduk dan menjadi sekutunya. Namun lagi-lagi Leonidas menolak untuk bersujud kepada Xerxes. Xerxes yang marah lalu mengancam akan membunuh semua orang yang pernah mengetahui tentang Spartan, sehingga tidak ada yang akan tahu bahwa Spartan itu pernah ada. Leonidas lalu kembali ke pasukannya yang sedang menumpuk mayat prajurit Persia dan menyuruh pasukannya untuk bersiap kembali menghadapi serangan malam ini. Kali ini pasukan Persia yang dikirim Xerxes adalah salah satu pasukan elit Persia yang dijuluki The Immortals. Pasukan Spartan yang telah bersiap menunggu mereka pun lalu menyerang dengan merobohkan tumpukan mayat prajurit Persia ke arah pasukan elit tersebut. Spartans! Di pertempuran kali ini, beberapa prajurit Spartan mendapatkan perlawanan dari pasukan elit The Immortals. Pasukan Persia juga melepaskan makhluk menyeramkan yang aneh, di mana sebelumnya makhluk ini diikat menggunakan rantai. Makhluk itu pun maju dan membunuh siapa saja yang ada di hadapannya, termasuk pasukan Persian itu sendiri. Makhluk itu mulai menyerang Leonidas, dan Leonidas cukup kewalahan menghadapi makhluk yang ternyata cukup kuat itu. Saat ia berusaha mencium Leonidas, dengan cepat Leonidas mengambil sebilah pisau dan menusuk matanya, lalu memenggal kepalanya. Pasukan Arkadian lalu datang membantu dan muncul dari celah-celah bebatuan di sana untuk menyerang pasukan Persian. Akhirnya The Immortals mampu mereka habisi pada pertempuran malam ini. Esok paginya kembali pertempuran dimulai. Kali ini pasukan yang dikirim Xerxes bukan lagi dari jenis manusia, melainkan hewan-hewan buas. Xerxes bahkan mengirimkan para penyihir dari Asia untuk menghadapi pasukan Leonidas. Xerxes yang marah karena pasukannya selalu dikalahkan Spartan pun menghukum salah satu jenderalnya dengan memenggal kepalanya. Stelios dan Astinos pun mulai membantai para musuh secara tag team, namun sayangnya dari arah belakang muncul prajurit berkuda yang langsung menebas putus kepala Astinos. Astinos! No! Sang Kapten Artemis yang merupakan ayah dari Astinos pun mengamuk saat melihat kejadian tersebut. Kembali kepada Ephialtes yang sakit hati atas ucapan Leonidas dan perlakuan para Spartan kepada dirinya. Ia memutuskan untuk menghadap Xerxes, dan Xerxes menawarkan harta dan wanita kepada Ephialtes dengan imbalan memimpin pasukan Persia ke jalur tersembunyi yang berada di belakang jalur gerbang neraka. Tanpa pikir panjang, Ephialtes menyetujuinya dan bersujud kepada Xerxes. Di kediaman Leonidas, sang Ratu Gorgo sedang bertemu Theron demi mendapatkan suaranya saat pertemuan dengan para dewan penasihat nantinya. Namun ternyata pertemuan itu tidak berlangsung baik. Theron tampaknya tidak mau memihak kepada sang ratu. Theron lalu mengancam sang ratu bahwa suaranya nanti tidak akan didengar saat rapat dewan. Lalu sang ratu menawarkan tubuhnya untuk ditukar dengan suara Theron saat pertemuan para dewan nanti. Kembali ke medan perang, di mana Daxos datang memberitahukan Leonidas bahwa pasukan The Immortals yang dibawa oleh Ephialtes sedang menuju ke tempat mereka melalui jalur tersembunyi. Daxos yang takut itu pun pergi dari medan pertempuran dengan membawa serta seluruh pasukan Arkadiannya. Sedangkan Leonidas menolak mundur dan malah mempersiapkan pasukannya untuk kembali bertempur keesokan harinya.
Leonidas pun mengutus Dilos untuk kembali ke kawasan Spartan dan memberikan pesan kepada Dewan Penasihat juga kepada sang ratu. Leonidas pun menitipkan kalung dari sang ratu yang sebelumnya diberikan kepadanya. Dan hari pertemuan pun tiba di mana ratu mulai menghadap para Dewan Penasihat di sebuah ruangan. Ratu meminta para Dewan Penasihat untuk mengirimkan seluruh prajurit Spartan yang ada ke medan perang demi membantu Leonidas dan 300 prajurit Spartan lainnya. Namun tiba-tiba Theron angkat bicara dan mengatakan bahwa sang ratu melakukan persekutuan dengan beberapa anggota dewan demi mendapatkan suara mereka. Tak terima dengan pengkhianatan dari Theron, sang ratu mencabut pedang dari salah satu pengawal dan menusukkannya ke perut Theron. Dan saat tubuh Theron terjatuh ke lantai, dari dalam bajunya berjatuhan koin emas yang berasal dari Xerxes. Di lain adegan, pasukan Spartan kembali sedang berhadapan dengan pasukan Persia. Di sini Xerxes kembali ikut turun ke medan perang dan kembali memberikan penawaran kepada Leonidas untuk menyerah dan bersujud kepada Xerxes. Di sini tiba-tiba Leonidas melepaskan helm, perisai hingga menjatuhkan tombaknya di hadapan Xerxes dan pasukannya. Your spear! Leonidas lalu berlutut dan bersujud di hadapan Xerxes. Dan tiba-tiba Leonidas berteriak memanggil Stelios yang langsung muncul menyerang pengawal Xerxes. Lalu Leonidas pun mengambil kembali tombaknya dan melemparkannya tepat ke arah Xerxes. It narrowed his vision. His shield was heavy, and his target is far away. Namun sayangnya tombak tersebut hanya melukai bibir samping Xerxes. Sedangkan pasukan Spartan di sini dibantai oleh pasukan Persia, termasuk juga Leonidas yang berdiri paling akhir dihujani ribuan panah di sana. Dilios yang telah tiba di kampung halamannya kini bertemu sang ratu dan memberikannya kalung yang dititipkan oleh sang raja di medan perang sebelumnya. Menyadari sang raja tidak selamat dari pertempuran itu, ia pun memakaikan kalung tadi kepada sang anak. Setahun berlalu, terlihat Dilios sedang berbicara di hadapan para prajurit Spartan yang sedang dipimpinnya untuk kembali ke medan pertempuran Plataea. Namun kali ini Dilios membawa 10.000 prajurit Spartan dan 30.000 prajurit Yunani yang ikut mendukungnya pada perang kali ini. And 10,000 Spartans, commanding 30,000 free Greeks. Ho! Oke, meskipun endingnya tidak seperti harapan kita, tapi dari endingnya kita bakalan tahu kalau akan ada sequel lanjutan dari film ini. Dan yang pasti bakalan lebih seru, karena di sini Dilios terlihat membawa lebih banyak pasukan untuk melawan pasukan Persia. Oke, buat kalian yang pengen Mamang buat lanjutan dari rangkuman film sequelnya ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Salam Spartan Mania. Huha.